Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, Ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, Ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, Ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, Ia kena tulah.
orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat. Dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan. Hambaku itu, sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan dari kitab Yesaya ini sering disebut sebagai nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita. Nabi Yesaya menggambarkan seorang hamba yang setia kepada Allah, tetapi justru mengalami penderitaan yang sangat berat. Ia dihina, ditolak, bahkan diperlakukan seolah-olah tidak berharga. Orang-orang yang melihatnya mengira penderitaan itu adalah hukuman dari Allah. Namun Yesaya kemudian membuka makna yang sebenarnya. Penderitaan itu bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena dosa banyak orang. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Melalui penderitaan hamba itu, banyak orang justru memperoleh keselamatan. Sabda ini membantu kita memahami apa yang dirayakan gereja pada Jumat Agung. Penderitaan Yesus bukan sekedar kisah tragis tentang seseorang yang dihukum mati. Dalam terang iman, gereja melihat bahwa Yesus mengambil penderitaan manusia dan memikulnya sampai ke salib. Ia tidak melawan ketika dihina. Ia tidak membalas ketika disakiti. Ia tetap setia menjalani jalan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dan melalui jalan penderitaan itu, keselamatan dibuka bagi manusia. Pada Jumat Agung, gereja tidak merayakan Ekaristi. Umat berkumpul untuk mengenang sengsara dan wafat Yesus. Dalam suasana hening itu, kita diajak memandang salib, bukan hanya sebagai alat penderitaan, tetapi sebagai tanda kasih yang paling dalam. Yesus tidak menjauh dari penderitaan manusia, ia masuk ke dalamnya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita bagi orang Katolik digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menemui contoh yang serupa hamba yang menderita. Misalnya, ada orang yang dikenal suka menolong. Ketika ada teman yang kesulitan keuangan, ia bersedia meminjamkan uangnya. Awalnya, ia melakukannya dengan tulus karena ingin membantu orang lain. Namun lama-kelamaan, ia mulai menyadari sesuatu.
ada orang yang datang hanya ketika membutuhkan bantuan. Janji untuk mengembalikan sering diucapkan, tetapi tidak selalu ditepati. Bahkan kadang orang yang pernah ia tolong justru menghindar ketika bertemu. Dalam situasi seperti itu, seseorang bisa merasa kecewa. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa niat baik justru dibalas seperti ini? Ketika mendengar pengalaman seperti itu, kita juga bisa bertanya dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering berada di sisi yang mana? Apakah kita termasuk orang yang berusaha menolong dengan tulus? Ataukah tanpa sadar, kita pernah menjadi orang yang menerima kebaikan orang lain, tetapi tidak sungguh menghargainya? Sabda dari Nabi Yesaya hari ini mengajak kita melihat lebih dalam diri kita. Hamba Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang menderita bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena kesalahan banyak orang. Dan bagi orang Katolik, gambaran itu mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus disalib. Melalui penderitaannya, Yesus menanggung dosa manusia dan membuka jalan keselamatan. Di salib Kristus, kita melihat kasih yang paling besar. Ia tetap memberikan dirinya, bahkan kepada manusia yang sering tidak menghargai kebaikannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang wafat di salib, Engkau telah memikul penderitaan manusia dengan kasih yang sempurna. Ketika kami mengalami kekecewaan karena kebaikan tidak dihargai, ingatkanlah kami akan salib-Mu. Tolonglah kami agar tetap setia melakukan yang benar dan tetap percaya bahwa Engkau bekerja bahkan melalui jalan yang tidak mudah. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.